Mengapa orang yang tidak takut Tuhan justru sering lebih bahagia? Ini adalah sebuah kegelisahan yang jujur. Pernah nggak kita berkata dalam hati, Tuhan, kenapa aku yang berusaha hidup benar justru penuh tekanan? Sementara mereka yang tidak takut Tuhan, hidupnya kelihatan santai, sukses, dan bahagia. Mereka tidak berdoa, hidupnya lancar. Mereka tidak ke gereja, usahanya naik. Hidup semaunya, tertawa lebih lepas. Sedangkan orang percaya, berdoa, tetap bergumul, setia, tetap diuji, takut akan Tuhan, justru tertekan. Pertanyaan ini bukan baru Bapak Ibu semua, ini sebuah pergumulan klasik orang benar. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Kita lihat orang yang pertama yang mengalami sebuah pergumulan hebat yang bernama Asaf. Orang benar yang hampir tersandung. Di Mazmur 73 ayat 2-3 berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Asaf jujur, orang fasik sehat. Mereka tidak susah. Hidup mereka nyaman-nyaman saja. Makanya di Mazmur 73:12 berkata, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Asaf hampir meninggalkan imannya, bukan karena dosa, tapi karena membandingkan hidupnya. Yang kedua, Ayub, orang benar yang justru hancur total. Ayub pertama, ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Lihat, saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun hartanya habis total. Anaknya mati, tubuhnya sakit. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Sedangkan orang fasik di sekitarnya tetap hidup normal-normal saja. Kita lihat jawaban firman Tuhan. Mengapa mereka terlihat lebih bahagia? Yang pertama, karena mereka mengejar kebahagiaan, bukan kebenaran. Orang yang tidak takut Tuhan tidak dibatasi nurani. Tidak memikul tanggung jawab rohani, tidak peduli konsekuensi kekekalan. Pengkhotbah 8 ayat 11 berkata, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. So mereka bahagia karena tidak peduli akibat. Yang mereka nikmati itu semua hanya sementara. Yang kedua, karena kebahagiaan mereka bersifat dangkal dan sementara. Amsal 14 ayat 13 berkata, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Lihat, tertawa di media sosial, pesta jalan-jalan, flexing, tapi sepi saat sendirian, panik saat masalah datang, hancur saat kehilangan arah hidup. Bahagia mereka bukan damai, tapi justru pelarian. Dan itu semua hanya sementara. Dan yang ketiga, karena Tuhan kadang membiarkan mereka, bukan memberkati loh ya. Roma 1:24 berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lalu Roma 1:24 ini jelas menekankan itu bukan berkat, tapi penyerahan. Jadi mereka menyerahkan kepada keinginan hati mereka. Nah, analoginya begini, anak yang paling disayang, ya pasti akan ditegurkan. Anak yang dibiarkan, ya dibiarkan melakukan apa saja. Tapi Tuhan mendisiplin yang ia kasihi. Di Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah sekarang kita lihat, apa perbedaan orang takut Tuhan dan tidak takut Tuhan? Orang yang tidak takut Tuhan, orang yang cari kesenangan pribadi. Orang yang takut Tuhan justru mencari kebenaran. Orang yang tidak takut Tuhan memiliki damai palsu. Nah, orang yang takut akan Tuhan memiliki damai sejati. Orang yang tidak takut Tuhan, mereka hidup bebas tanpa arah. Orang yang takut Tuhan terkendali dengan tujuan yang pasti. Orang yang tidak takut Tuhan senang sementara. Tapi orang yang takut akan Tuhan kuat dalam penderitaan. Orang yang tidak takut Tuhan bahagia di luar saja. Tapi orang yang takut akan Tuhan ada damai di dalam hatinya. Mazmur 73, 16-17 berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lihat, masalah Asaf bukan salah lihat di awal, tapi salah fokus pada akhirnya. Contoh dalam kehidupan nyata,
Ada dua orang berbisnis. Yang curang kelihatannya cepat kaya dan santai. Yang jujur justru lambat dan penuh dengan tekanan. Tapi percayalah, Tuhan menyertai. Yang curang hidup dengan rasa takut dan akhirnya terbongkar. Yang jujur tidur dengan hati yang tenang. Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Lihat lagi, ada dua gaya hidup. Hidup bebas, tampaknya fun ya. Tapi hidup takut akan Tuhan justru banyak batasan. Kita lihat, pada akhirnya orang yang hidup bebas rapuh pada saat krisis. Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan tetap berdiri kokoh saat badai datang. Kesimpulannya, jangan tertipu oleh kebahagiaan palsu. Mazmur 37 ayat 1 dan 2 dikatakan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih bahagia sekarang, tapi siapa yang tetap berdiri sampai akhir. Mazmur 73:28, tetapi aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu semua, jangan iri pada hidup yang tanpa Tuhan. Jangan pernah tukar damai sejati dengan senang sesaat. Jangan ukur berkat Tuhan dari kesenangan, tapi dari kehadirannya. Takut Tuhan bukan jalan termudah, tapi satu-satunya jalan yang tidak berakhir dengan penyesalan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.